touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursazal Mukmin dengan NIM 12410824601. Saya merupakan mahasiswa semester 4 kelas B Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Elvi Unia MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Teori ini merupakan salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan karena menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh, memahami, dan mengolah informasi dalam proses belajar. Teori belajar kognitif ini muncul sebagai tanggapan terhadap teori behavioristik yang dimana lebih menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Nah, para ahli kognitif berpendapat bahwa untuk memahami proses belajar secara utuh, kita tidak cukup hanya melihat perilaku yang tampak dari luar saja. Kita juga perlu memahami apa yang terjadi di dalam pikiran seseorang saat ia belajar. Nah, oleh karena itu, teori ini lebih menekankan pada proses mental seperti berpikir, mengingat, memahami, menganalisis, dan juga memecahkan masalah. Dalam teori belajar kognitif ini, peserta didik dipandang sebagai individu yang aktif, yang dimana di sini artinya peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru secara pasif, tetapi juga mengolah informasi tersebut, menghubungkan dengan pengalaman yang telah dimilikinya. Kemudian, membangun pemahaman baru. Misalnya, ketika seorang siswa mempelajari materi tentang tata surya, ia tidak hanya menghafal nama-nama planet saja, tetapi juga berusaha memahami karakteristik dari setiap planet, posisi planet dalam tata surya, dan hubungan antara satu planet dengan planet lainnya. Salah satu tokoh penting dalam teori kognitif ini adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kemampuan berpikir manusia berlangsung melalui beberapa tahap. Ia menjelaskan bahwa anak secara aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam proses ini terdapat dua konsep penting, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ini adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Sedangkan akomodasi adalah proses menyesuaikan struktur pengetahuan yang sudah ada agar dapat menerima informasi baru yang berbeda. Nah, sebagai contoh, seorang anak kecil mungkin menganggap semua hewan berkaki 4 itu adalah kucing. Nah, ketika ia melihat seekor kambing, maka ia mungkin akan menyebutnya itu kucing. Namun, setelah dijelaskan bahwa hewan tersebut adalah kambing, anak tersebut mulai memperbaiki pandangannya. Nah, proses inilah yang disebut dengan akomodasi. Selain Jean Piaget, terdapat juga tokoh lain yang juga memberikan kontribusi besar dalam perkembangan teori kognitif, yaitu Jerome Bruner. Nah, Bruner berpendapat bahwa pembelajaran akan lebih efektif apabila peserta didik menemukan sendiri konsep ataupun pengetahuan yang dipelajarinya. Nah, oleh karena itu, ia mengembangkan pendekatan yang dikenal dengan istilah discovery learning atau pembelajaran penemuan. Nah, dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan jawaban melalui kegiatan pengamatan, eksplorasi, dan juga diskusi. Tokoh berikutnya itu adalah David Ausubel. Ausubel memperkenalkan konsep belajar bermakna. Menurutnya, informasi baru akan lebih mudah dipahami apabila dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, oleh karena itu, guru perlu membantu peserta didik mengaitkan materi baru dengan pengalaman ataupun pengetahuan yang telah mereka miliki. Kemudian ada juga Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Menurut Vygotsky,
Kemampuan berpikir seseorang berkembang melalui interaksi dengan orang lain, seperti guru, orang tua, maupun dengan teman sebaya. Nah, dengan adanya bimbingan dan kerjasama, peserta didik akan mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan jika belajar sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa prinsip utama dari teori belajar kognitif ini. Prinsip yang pertama adalah bahwa belajar merupakan proses yang aktif, yang dimana peserta didik harus terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran agar memahami materi dengan baik. Nah, adapun prinsip yang kedua adalah bahwa pengetahuan harus dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Karena semakin banyak hubungan yang dapat dibuat antara informasi lama dan informasi baru, maka semakin mudah seseorang memahami materi tersebut. Prinsip yang ketiga adalah bahwa pemahaman akan lebih penting daripada hafalan. Dalam teori kognitif, peserta didik tidak hanya dituntut untuk mengingat informasi saja, tetapi juga memahami makna dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah bahwa setiap individu memiliki cara berpikir dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, guru perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Dalam penerapannya di kelas, teori belajar kognitif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, guru dapat menggunakan media pembelajaran seperti gambar, video, peta konsep, atau simulasi untuk membantu peserta didik memahami materi yang abstrak. Nah, guru juga dapat memberikan pertanyaan yang menantang kemampuan berpikir peserta didik, sehingga mereka terdorong untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap suatu masalah. Selain itu, kegiatan diskusi kelompok, studi kasus, dan juga pembelajaran berbasis proyek juga sangat sesuai dengan teori kognitif ini. Nah, melalui kegiatan tersebut, peserta didik ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Teori belajar kognitif memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah membantu peserta didik memahami materi secara lebih mendalam, bukan hanya menghafalnya. Teori ini juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan juga kreatif. Nah, selain itu, peserta didik menjadi lebih efektif dalam proses pembelajaran karena mereka dilibatkan secara langsung dalam membangun pengetahuannya sendiri. Namun, teori belajar kognitif ini juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, proses pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran yang hanya berfokus pada hafalan. Nah, selain itu, guru juga perlu memiliki kemampuan yang baik dalam merancang kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa teori belajar kognitif ini merupakan teori yang menekankan pentingnya proses mental dalam belajar. Belajar tidak hanya dipandang sebagai perubahan perilaku, tetapi juga sebagai proses memahami, mengolah, dan membangun pengetahuan baru. Nah, melalui teori ini, peserta didik didorong untuk menjadi pembelajar yang aktif, kritis, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan mengenai teori belajar kognitif ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan juga pemahaman kita tentang bagaimana proses belajar terjadi dalam diri seseorang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.